Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Seorang nelayan bernama Simon Bar Yona atau Simon bin Yunus, saudara dari Rasul Andreas. Nama Simon adalah bentuk Yunani dari nama Aram Simeon atau Shimon yang artinya mendengar. Berdasarkan Injil Sinoptik, Yesuslah yang pertama kali melihat kedua bersaudara itu, Simon dan Andreas, pada saat menyusuri tepi Danau Galilea. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Yang menarik di Injil Sinoptik Lukas menulis bahwa Yesus sedang di tepi Danau Genesaret. Ada banyak orang sedang menunggu pengajaran dari Yesus. Setelah Yesus melihat perahu Simon dan Andreas yang baru kembali dari menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkan hasil tangkapan, maka Yesus menghampiri dan menaiki perahu Simon. Lalu Ia mengajar dari atas perahu Simon. Setelah selesai, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka menebarkan jala, lalu menariknya dengan penuh harapan, Simon menarik jalannya dengan kuat dan akhirnya mendapatkan jumlah ikan yang sangat banyak. Karena banyaknya ikan itu, jala mereka hampir koyak. Setelah menyadari apa yang terjadi, Simon pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Berikut beberapa fakta tentang Simon yang disebut Petrus. Jati diri seorang Simon. Pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik, keras, dan mereka sering memakai bahasa kasar. Simon sebagai nelayan dikenal sebagai seorang yang polos, cepat bertindak, dan latah tanpa berpikir panjang. Simon tidak pernah meniru kepribadian orang lain. Gaya dan keaslian dirinya adalah modal kepemimpinannya yang sejati. Simon meletakkan jalannya, mata pencahariannya sebagai nelayan, untuk mengikuti Yesus sebagai penjala manusia. Ia meninggalkan keluarnya, bahkan ibu mertuanya yang sedang sakit. Pengakuan Petrus. Di Kaisarea Filipi, Yesus memberi peneguhan kepada suatu komunitas yang percaya kepada pewartaan kerajaan Allah di sana. Setelah itu Yesus bertanya kepada para muridnya, apa yang dipikirkan orang-orang di Kaisarea tentang dirinya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus,
"Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di sorga. Dan Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Petrus adalah seorang yang penakut. Di balik kesederhanaannya dan kegigihannya, Petrus layaknya seorang anak kecil yang polos di hadapan Yesus. Ia memang murah hati dan jujur, dan amat dekat dengan Yesus. Namun Petrus juga seorang yang penakut. Injil mencatat sifat Petrus yang satu ini saat ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus dengan penuh iman berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Setelah merasakan kuatnya dan dinginnya tiupan angin yang menerpa tubuh serta melihat gelombang air yang menakutkan, Petrus pun goyah. Imannya yang di awal bergelora tiba-tiba saja padam dan ia pun ketakutan. Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Buah dari sikap kurang percayanya dan penakutnya, Petrus pun ditegur. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Demikian pula terjadi saat penangkapan Yesus. Petrus karena takut menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Setelahnya Petrus menyesal perbuatannya dan menangisi penyangkalannya seumur hidupnya. Kemudian Petrus pun bertobat dari dosanya itu. Pada saat Yesus menyampaikan penderitaannya bahwa ia akan ditangkap dan dihukum mati, Petrus berdiri dan menentang hal itu. Petrus berusaha menghalangi jalan Yesus menuju salib. Sikap Petrus itu mendapat tamparan keras dari Yesus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Setelah peristiwa yang menyakitkan itu, Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke Gunung Tabor untuk berdoa. Lalu tiba-tiba Yesus berubah rupa menjadi berkilauan. Di situ nampak Elia dan Musa. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus ingin mendirikan 3 buah kemah karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia belum paham dengan perkataannya, Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Ia belum paham dengan perkataannya, Yesus adalah Mesias, Anak Allah, persis seperti apa yang dikatakannya sebelumnya. Hanya saja ia belum paham betul kenapa ia merasakan hal itu dan mengatakannya. Petrus pernah berulah saat Yesus ingin membasuh kakinya sebagai contoh dan tanda pelayanan, tetapi ditolaknya karena ketidakpahamannya dan sebagai bentuk menunjukkan kesetiaannya kepada Yesus yang salah tempat. Petrus yang seorang nelayan entah bagaimana bisa membawa sebilah pedang lalu menghunuskannya ke telinga salah seorang pengawal dan ditegur oleh Yesus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?"
Sesudah kebangkitannya, Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sesungguhnya Yesus memang tahu Petrus benar. Dengan lembut Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus mengatakan kepada Petrus untuk mengurus gerejanya, sebab ia akan naik ke surga. Yesus menetapkan Petrus sebagai pemimpin para pengikutnya. Pada hari Pentakosta, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus bangkit dan berkhotbah untuk pertama kalinya. Hal itu membuat mereka percaya kepada Yesus Kristus dan akhirnya memberikan diri untuk dibaptis. Jumlah orang yang dibaptis pada hari itu sebanyak 3.000 orang. Di kemudian hari, Petrus pergi mewartakan kabar gembira hingga ke kota Roma, kota terbesar dan juga ibu kota dari kerajaan Romawi. Petrus tinggal di sana untuk mempertobatkan banyak orang. Ketika penganiayaan yang kelam terhadap orang-orang Kristen dimulai, umat memohon kepada Petrus untuk meninggalkan kota Roma dan menyelamatkan dirinya. Secara tradisi, ia memang sedang dalam perjalanan meninggalkan kota Roma ketika ia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Petrus bertanya kepadanya, "Domine, quo vadis?" yang artinya, "Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi?" Yesus menatapnya dan menjawab, "Aku hendak ke Roma untuk disalibkan lagi." Dan Petrus yang malang seketika jatuh tersungkur di kaki Yesus dan menangis terseduh-seduh. Sama seperti saat dia menangisi penyangkalannya di Yerusalem puluhan tahun yang lalu. Petrus kini kembali harus menyesali rasa takutnya. Dengan berderai air mata, ia berbalik dan kembali ke kota Roma. Kembali ke Roma, Paus kita yang pertama ini segera ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Karena ia seorang Yahudi dan bukan warga negara Romawi. Sama seperti Yesus, ia dapat disalibkan. Petrus kini sudah menguasai rasa takutnya. Kali ini ia tidak lagi menyangkal Kristus. Ia tidak lagi melarikan diri dan siap untuk wafat sebagai saksi Kristus. Petrus minta agar ia disalib dengan kepalanya di bawah, sebab ia merasa tidak layak menderita seperti Yesus. Para prajurit Romawi tidak merasa aneh akan permintaannya, sebab para budak disalib dengan cara demikian. Santo Petrus wafat sebagai martir di Bukit Vatikan sekitar tahun 67. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus membangun sebuah gereja besar di atas tempat sakral tersebut. Penemuan-penemuan purbakala baru-baru ini menegaskan kisah sejarah tersebut. Sahabat Ruang PC, keaslian dan kegigihan Rasul Petrus dalam mengikuti Yesus adalah keunikan yang menjadikan dia sebagai Rasul Kristus. Keterbukaan dan kekerasan hati Petrus dalam mengikuti Tuhan Yesus yang menjadikan dia dipercaya sebagai pimpinan gereja setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Rasul Petrus mengalami pasang surut selama mengikuti Yesus. Pengalamannya bersama Tuhan Yesus ia alami sepanjang hidupnya sampai ia juga mati di kayu salib yang terhormat baginya, yaitu salib yang terbalik, karena ia merasa tidak pantas disalib dengan posisi yang sama seperti Yesus. Santo Petrus telah meletakkan fondasi iman, yaitu Yesus Kristus Mesias Anak Allah, dan melayani gereja Kristus sampai di kayu salib. Semoga kita juga bisa menjadi Petrus-Petrus kecil yang lain, sehingga kita juga disanggupi untuk terus melayani gerejanya. Santo Petrus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi.
Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.